Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas value chain versi dari Michael Porter. Kita akan melihat dari analisis SWOT terlebih dahulu. Ada 3 variabel di sini, perusahaan, kemudian industrinya, dan yang terakhir adalah makro. Analisis lingkungan makro dan analisis lingkungan mikro terkait industri termasuk dalam analisis SWOT bagian opportunity dan threat. Kemudian, analisis internal adalah analisis kondisi di dalam perusahaan, yaitu SW, Strength and Weaknesses. Kita fokus ke analisis internal, jadi terdapat beberapa analisis internal di sini, dari core competencies, resources, capabilities, dan value chain. Khusus kali ini kita akan membahas tentang value chain, dan tidak membahas analisis internal versi yang lainnya. Baik, kita lihat format dari value chain versi Michael Porter. Bagian bawah adalah bagian utama, primary activity. Bagian atas adalah support activity. Untuk primary activities akan dimulai dengan inbound logistik, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan barang yang masuk ke dalam gudang. Setelah itu operation, kegiatan utamanya mengubah bahan baku menjadi barang jadi, dan berikutnya adalah outbound logistik, di mana barang sudah keluar dari pabrik, masuk ke dalam gudang. Aktivitas berikutnya adalah aktivitas untuk marketing dan sales, jadi terkait dengan promosi, iklan, kemudian pameran, dan seterusnya. Yang terakhir adalah after sales service, di mana aktivitasnya adalah berhubungan dengan misalnya lah instalasi suatu mesin kepada pelanggan yang tujuannya adalah untuk memberikan support atas penjualan yang ada, termasuk komplain dari pelanggan. Bagian berikutnya adalah bagian pendukung, support activity, terkait dengan organisasi perusahaan, SDM, teknologi, dan procurement. Idenya adalah bahwa bagian-bagian ini turut mendukung kegiatan atau aktivitas perusahaan, walaupun bukan bagian utama sebuah perusahaan. Kita mulai dengan aktivitas yang utama. Kita akan lihat pada sisi positif untuk masing-masing bagian. Kita mulai dengan inbound logistik. Intinya adalah kegiatan untuk menerima barang, menyimpan, dan mendistribusikannya secara internal. Inbound logistik yang mempunyai kekuatan adalah yang bersifat efisien, kemudian relationship dengan supplier sangat baik, dan teknologi yang menunjang pengelolaannya. Yang kedua adalah operation. Disinilah kegiatan utama perusahaan mentransformasikan raw material menjadi finished good untuk perusahaan manufaktur. Intinya terkait dengan kegiatan produksi, berkaitan dengan teknologinya, tenaga kerja, dan QC dari kegiatan operasinya. Yang ketiga adalah outbound logistik, kegiatan untuk mendeliver barang kepada pelanggan. Kecepatan, kemudian jaringan, serta pergudangan yang efektif sangat menunjang kegiatan di outbound logistik ini. Yang keempat adalah marketing and sales. Kegiatan ini berhubungan dengan periklanan, penjualan, dan delivery dari produk. Brand yang kuat, kemudian promosi yang efektif, serta jaringan penjualan yang luas sangat menunjang kegiatan ini. Yang terakhir adalah service. Aktivitas ini berhubungan dengan bagaimana kita memelihara dan memperluas value dari produk yang kita jual. Pelayanan pelanggan yang prima, support dari after sales, dan kemudian relationship dengan pelanggan sangat menunjang kegiatan service ini. Kelompok kedua adalah kelompok yang sifatnya support. Yang pertama adalah firm infrastructure,
terkait dengan organisasi. Jadi idenya adalah bagaimana organisasi dengan timnya yang kuat, struktur yang mendukung, serta budaya yang sangat kondusif terhadap terlaksananya kegiatan organisasi sebuah perusahaan. Bagian berikutnya adalah human resource atau human capital. Jadi bagian yang berhubungan dengan pengembangan SDM perusahaan. Suatu tim yang baik, yang terlatih, dan kemudian retensi yang memadai akan menunjang terlaksananya kegiatan operasional perusahaan. Teknologi development, kalau zaman sekarang terkait dengan IT, jadi inovasi dan proses teknologi yang sangat mendukung kegiatan organisasi. Jadi yang sisi positifnya adalah bagaimana kita memiliki teknologi yang mumpuni dan inovasi yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah procurement, jadi aktivitas bagaimana berhubungan dengan resource yang akan kita akuisisi. Jadi di dalam sistem ini, maka procurement yang cost efektif, kemampuan bernegosiasi, dan skala pembelian yang menguntungkan akan sangat mendukung kegiatan procurement ini. Kita akan melihat contoh dari sebuah perusahaan. Dalam contoh ini, kita menggunakan Amazon yang mudah untuk kita lihat atau kita kenali bersama-sama. Jadi terdapat 4 kegiatan di sini, aktivitasnya, yaitu logistik, operation, marketing, dan service. Logistik di sini bertumpu pada network yang kuat, inventory management, dan pengiriman yang tepat waktu. Sementara operation berhubungan dengan optimasi operasi, efisiensi, dan kualitas dari service. Berikutnya adalah marketing. Di sini Amazon mengembangkan brand yang sangat kuat untuk memastikan pelanggan itu sangat setia kepada Amazon, dan kemudian yang terakhir adalah service, di mana kualitas service yang ditawarkan dicapai dengan excellency yang cukup tinggi sehingga diharapkan memperoleh loyalty dan kepuasan dari pelanggan yang berkesinambungan. Baik, kita sampai di catatan akhir. Jadi apa pentingnya analisis Porter Value Chain di sini? Kita bisa melihat ada 4 tahap yang dilalui. Pertama adalah bagaimana mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Yang kedua, optimalisasi proses. Yang ketiga adalah inovasi dan peluang baru. Yang terakhir adalah fokus pada nilai tambah. Identifikasi keunggulan kompetitif ini berfungsi untuk mencari nilai tambah khusus yang membedakan perusahaan kita dengan perusahaan yang lain. Di sinilah kita akan mengidentifikasi bagian terpenting dari suatu proses di dalam organisasi. Tahap kedua adalah optimalisasi proses, di mana ketika proses sudah ditemukan nilai tambahnya, maka kita mencoba untuk melakukannya dengan biaya yang efisien tanpa mengurangi kualitas yang diberikan. Setelah itu, tahap berikutnya adalah inovasi dan peluang baru, di mana kita mencoba mencari ide-ide inovatif yang melihat bagaimana aktivitas yang sudah ada dapat untuk diperbaiki untuk menjadi semakin lebih baik lagi. Yang terakhir adalah fokus pada nilai tambah, memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, diharapkan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.